Tuhan, sepertinya firman-Nya sudah diambil Bu Sarah nih. Semuanya mengenai Yesus. Hari ini kita bicara semuanya mengenai Yesus ya, karena memang hanya nama Yesus yang harus kita tinggikan. Oke, terima kasih buat kesempatannya ya. Tadi saya sempat panik. Saya persiapan ini, saya tadi kan sebetulnya kemarin waktu Bu Irma bilang sama saya udah mau nolak, tapi sebagai bawahan yang taat kepada komandan saya katakan siap. Kemarin anak saya tuh harus pulang ke Jerman. Saya sebulan gak ketemu kan kena COVID, jadi dia di mana, saya di mana. Jadi saya mesti, ya saya habiskan waktu seharian ngurusin dia. Tadi pulang dari antar bandara jam 11. Saya persiapan sampai jam 4, saya pikir saya keluar sebentar, dia ambil minum, ambil roti sepotong. Pas masuk handphonenya laptopnya nge-hang, saya udah telepon Bu Irma minta digantikan, tapi puji Tuhan ya, hari ini, sekarang ini udah bisa lagi. Ini firman yang harus kita terima pada pagi hari ini dan kita hidupi. Kita baca ya di Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu dan hilang tuh. Oke, boleh dibacain tolong salah seorang? Boleh Sarah tolong baca? Kisah 1 ayat 8. Baik Bu, sebentar Bu. Kisah 1 ayat 8. Kisah 1 ayat 8 ya, bentar ya. Mudahan yang lainnya nggak kepotong ya. Tadi sempatnya saya bacakan ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Ya, ini perintah Tuhan. Kita akan menjadi saksi bagi Tuhan sampai ke ujung bumi. Waktu saya renungkan firman ini, saya coba hubungkan dengan Matius ya, mengenai Matius 28 ya, mengenai amanat agung. Saya coba bikin pertanyaan gini loh. Amanat agung kan, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Saya bilang, Tuhan, bagaimana saya menjadikan semua bangsa murid? Nah, jawabannya saya dapat dari ini. Pergilah jadikan menjadi saksi. Kamu akan menerima kuasa. Suruh menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Terus saya bilang, Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman hari ini. Kita harus pergi menjadi saksi bagi Tuhan. Dulu dalam pengertian saya, mungkin sekarang juga masih banyak orang menganggap ya, kalau kadang kan ya, apalagi dari aliran begitu, Pentakosta gitu kan, kita kadang bikin pengucapan syukur atas berkat Tuhan, dapat rumah, dapat anak, naik jabatan. Di sana kita akan berkata, terima kasih pada Tuhan Yesus yang sudah memberkati saya dengan berkat ini, berkat itu. Itu sepertinya kita sudah bersaksi gitu loh. Bersaksi bahwa Tuhan itu baik, itu sih benar. Tapi apakah kesaksian itu yang Tuhan minta gitu loh? Yang di Kisah Rasul ini. Saya ingat ini karena COVID ya, jadi kita bergereja, saya udah lama nggak hadir juga. Baik kemarin kan saya kena COVID Desember. Kalau di gereja kami setiap akhir tahun, pasti semua jemaat harus kebagian. Jadi dalam setahun tuh dari Desember sampai buka awal tahun kurang lebih ya 4-6 minggu, semua jemaat disuruh naik ke atas panggung, di atas mimbar. Kalau yang berkeluarga ya berkeluarga, kalau yang single ya single. Nah di sana kita disuruh memberi kesaksian katanya atas pertolongan Tuhan sepanjang tahun ini. Tapi kebanyakan yang saya lihat, yang naik itu ya itulah pengucapan syukur kalau saya bilang ya kan, cuma bilang Tuhan Yesus terima kasih sepanjang tahun ini Tuhan pelihara saya, semuanya saya dan saya. Terima kasih Tuhan, hari saya sudah dikasih momongan, saya dikasih rumah baru, beli mobil baru, semuanya
Kembali kepada saya dan saya, bukan kembali kepada Tuhan. Tuhan hanya di depannya aja. Terima kasih Tuhan Yesus sudah memberkati keluarga saya, memberkati anak saya. Semuanya mengenai saya, bukan mengenai jiwa-jiwa. Oh, firman Tuhan pedang bermata dua ya, menusuk amat dalam kepada saya juga. Ternyata bukan menjadi saksi yang seperti Tuhan bilang ini. Itu nggak salah ya, itu saya nggak bilang salah. Tapi maksud saya, kita mau belajar lebih dalam lagi mengenai bersaksi. Kita belajar lebih dalam lagi sudut pandang lain mengenai apa arti kata bersaksi. Kita baca di Yohanes 3 ayat 11. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Apa yang sudah para rasul saksikan dan apa yang sudah rasul alami itu yang mereka saksikan. Di Kisah 22 ayat 15, sebab engkau harus menjadi saksinya, saksi Tuhan ya, terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan tentang apa yang kau dengar. Jadi saya renungkan, bersaksi ini adalah hubungan pribadi antara dua orang. Siapa yang mau saya saksikan? Siapa yang saya mau saksikan? Kalau saya mau saksikan Tuhan Yesus, saya harus bicara Tuhan Yesus. Saya bikin analogi begini loh. Kalau ada seorang penjahat lah ya, penjahat seksual terhadap seorang wanita. Ketika penjahat ini ditangkap, diadili, pasti dipanggil saksinya. Wanita itu yang mengalami pelecehan. Wanita itu harus memberi kesaksian bahwa orangnya seperti ini, sifatnya seperti ini, dia memperlakukan begini terhadap saya. Tujuannya apa? Untuk meyakinkan hakim dan para sidang yang hadir bahwa benar loh ini orangnya nih. Ini sesuai dengan apa yang saya lihat, sesuai apa yang saya alami bersamanya. Itu yang dimaksud bersaksi. Jadi bukan bersaksi mengenai sayanya, bukan mengenai yang korbannya. Saya bersaksi harus mengenai lawan saya gitu, lawan yang menjadi saksi saya gitu. Nah sekarang kita dibilang menjadi saksi Kristus. Apa yang kita saksikan dari hidup kita mengenai Kristus? Jadi bukan apanya saya sudah diberkati Tuhan, saya sudah ditolong Tuhan, itu benar. Tapi bukan itu poinnya. Kita saksikan siapa Tuhan yang menolong saya, siapa Tuhan yang sudah menyembuhkan saya. Saya selama saya COVID, ya kan? Jadi saya punya hati gini loh, ingin berbagi dengan orang yang punya pengalaman COVID. Kadang saya terjebak. Saya kasih tahu resepnya minum obat begini. Tuhan ingetin saya. Bukan itu yang penting, itu cuma pendukung. Akhirnya saya bilang, di atas segalanya Tuhan itu yang penting. Kita harus percaya kepada Tuhan, obat-obatan itu sarana Tuhan untuk menyembuhkan kita, untuk menambah imun kita. Di situ saya banyak belajar dengan pengalaman COVID ini. Iya benar, ternyata karena Tuhan saja. Kalau bukan karena Tuhan, obat apapun tidak akan menolong. Tuhan saja yang menolong kita. Itu obat-obatan hanya sebagai sarana. Nah, saya di sini ada catatan bagi di sini pasti banyak pasien-pasien ya yang sedang menanti pertolongan Tuhan, sedang menanti uluran tangan Tuhan. Seperti Ibu Sarah bilang, tahun ini adalah tahun peningkatan. Peningkatan dalam hal kesehatan, peningkatan dalam hal iman, peningkatan dalam hal ekonomi, itu harus kita imani dan kita hidupi. Memang benar firman Tuhan bilang, yang dunia akui sekarang juga, dunia sedang digoncangkan. Goncang semua, ekonomi goncang, kesehatan goncang. Tapi itu bukan berlaku buat anak Tuhan. Buat anak Tuhan, Tuhan bilang apa? Kita hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan yang tidak tergoncangkan maksudnya apa? Kita tidak akan bisa digoncangkan. Mereka di luar boleh bergoncang-ganjing, ya kan? Mereka boleh bergoncang-ganjing. Tapi kita harus punya sikap. Saya hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan karena Bapak saya yang menjamin semuanya. Karena saya hidup dalam kerajaan Allah, bukan dalam hidup kerajaan dunia.
Gitu. Iman kita tidak boleh tergoncangkan. Ekonomi mungkin ada pengurangan, tapi itu tidak akan menggoncangkan. Menggoncangkan dalam arti kata gini, kita tidak akan berkekurangan. Tuhan bilang cukup makan, cukup pakai, itu cukup sudah. Yang lainnya bonus. Itu yang dimaksudnya tidak tergoncangkan. Jadi jangan sampai karena keadaan kita jadi goncang iman kita, goncang damai sejahtera. Kan firman Tuhan bilang kerajaan Allah ialah bukan mengenai soal makan dan minum, tapi damai sejahtera. Nah, itulah damai sejahtera yang tidak boleh tergoncangkan, iman kita yang tidak boleh tergoncangkan. Ya, bagi Bapak Ibu yang mengalami sakit, percaya Tuhan pasti akan sembuhkan dan sudah sembuhkan. Tetapi apa motivasi kita yang mengalami hal keuangan, minta terobosan keuangan, peningkatan yang dari kesehatan, yang dari rumah tangga, pemulihan. Tapi apa gitu loh, setelah kita mendapatkan itu untuk apa? Apakah untuk bersaksi bagi kemuliaan Tuhan, bersaksi untuk mengenai Yesus, supaya pada saat kita bersaksi, orang lain juga ditolong, orang lain juga boleh percaya. Apakah untuk memuaskan hawa nafsu kita? Apakah itu Tuhan bilang dipakai untuk memuaskan hawa nafsu kita? Itu yang harus kita koreksi, jujur pada hati sendiri di hadapan Tuhan. Kalau masih ada dipakai untuk motivasi kepentingan lain, akui di hadapan Tuhan, bilang Tuhan, ampuni saya jika motivasi saya sudah tidak buat menjadi saksi Tuhan. Tidak menjalankan amanat agung, kembali kepada amanat agung, kembali kepada visi Tuhan. Dan Tuhan pasti akan tolong. Ingat ya, kisah 10 orang kusta yang disembuhkan Tuhan, 9 orang pergi, lupa sama Tuhan, hanya 1 orang yang kembali, mengembalikan ucapan syukurnya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, kita harus belajar begitu. Kita menjadi 1 orang itu yang kembali untuk mengembalikan apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita, kembalikan kepada Tuhan. Tuhan, ini loh, terima kasih Engkau sudah sembuhkan saya kembalikan untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berkati keuangan saya. Ya kan? Terima kasih Tuhan sudah memulihkan hubungan keluarga kami. Supaya kita menjadi berkat bagi orang. Jangan sudah diberkati, lupa kepada Tuhan. Lupa kepada tujuan semula, amanat agung. Tuhan bilang di firman Tuhan di 2 Timotius 1 ayat 8, janganlah kamu bersaksi tentang Tuhan kita. Itu kita harus belajar. Jangan malu bersaksi kepada Tuhan, tentang Tuhan kita ya. Nah, bagi mungkin di sini ada yang sudah sakit bertahun-tahun, sudah merasakan putus asa, ataupun sudah divonis oleh dokter bahwa keadaan tidak akan membaik, malah akan memburuk. Mungkin sudah divonis hidup tinggal berapa bulan lagi. Di sini saya mau ingatkan, jangan tawar hati, jangan berputus asa, jangan sangkal iman, bahkan harus tambahkan iman kita. Tahun ini adalah tahun penambahan mujizat juga. Tuhan akan terus limpah-limpahkan mujizat yang semakin besar. Kuatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Belajar, jangan cuma hanya cari tangan Tuhan. Jangan cuma hanya, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Mana tangan Tuhan, mana pertolongan Tuhan. Tapi kita harus belajar mencari hati Tuhan, mencari wajah Tuhan. Karena kalau kita belajar mencari wajah Tuhan, belajar duduk di bawah kaki Tuhan, mencari isi hati Tuhan, kita tahu ya, Tuhan kita lah Tuhan pengasih. Nggak ada yang nggak dikasih sama Tuhan. Nggak ada yang nggak dikasih. Tuhan hanya minta kesetiaan kita. Tuhan hanya minta iman kita. Karena mujizat terjadi bukan pada saat kita berdoa. Bukan pada saat kita berdoa, Tuhan begini. Terus tiba-tiba mujizat terjadi. Mujizat tidak terjadi begitu. Mujizat terjadi pada saat kita berdoa, timbul iman, timbul percaya kita, dan langkah harus bertindak.
kita harus berani bertindak. Jadi begitu kita berdoa, itu nimbul iman. Nah, dari iman kita itu, kita harus bertindak. Tindakan kita itu yang akan mendatangkan mujizat Tuhan. Yang akan mendatangkan mujizat. Percaya kepada Tuhan. Karena di Mazmur 105 ayat 4 Tuhan bilang begini, firman Tuhan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Carilah wajahnya selalu. Cari wajahnya apa? Duduk di bawah kaki Tuhan, dengar firman-Nya. Begitu kita dengar firman, kita terima, kita amini, timbul iman. Begitu iman timbul, kita berani bertindak. Karena iman tanpa perbuatan juga percuma. Jadi harus ada tindakan. Kita lihat kadang Pak Vincent ya, begitu mendoakan orang yang sekarang kita juga belajar, kita harus ajak mereka bertindak. Mereka harus percaya. Karena mereka sudah percaya, mereka nggak bertindak, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kita harus belajar mereka bertindak. Ya pasti pakai tahapan ya, maksudnya dengan hikmat Tuhan, dengan tuntunan Tuhan. Gimana kita harus, tapi itu dia, inilah role-role-nya, cara-caranya gitu loh, untuk mujizat terjadi. Jadi jangan pada saat kita berdoa, kita minta, Tuhan mujizat terjadi, mujizat terjadi. Tuhan bilang, lakukan dulu, iman dulu, kamu beriman dulu, kamu percaya, kamu lakukan apa yang kamu percayai, kamu hidupi, nah itulah mujizat akan terjadi. Kita belajar dari Sadrak Mesak Abednego, semua udah tahu kisahnya, dia bilang, dia tahu Tuhannya pasti akan menolong dia. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami. Tetapi seandainya tidak, kami tidak akan memuja dewa Tuhanku itu. Imannya tahu, dia tahu Tuhannya pasti akan, tapi taruhlah Tuhan nggak mau tolong saya harus mati dengan cara itu. Saya nggak akan goyah iman saya. Dia berani ambil tindakan, silakan mau masukkan saya ke dapur api, silakan. Dia berani bertindak. Pada saat dia bertindak, Tuhan turun tangan. Tuhan kirim malaikatnya untuk menjaganya. Itu namanya iman. Kita lihat ya, iman menyelamatkannya menjadi kesaksian. Sejarahnya dicatat dalam Alkitab menjadi pembelajaran buat kita. Kita belajar dari iman Sadrak Mesak Abednego. Kita semua belajar. Itu imannya dicatat dan kita sudah mendengar dan kita sudah mengamininya. Nah, kita juga harus belajar dari iman kita timbul mujizat dan itu dicatat, didengar oleh semua orang. Menjadi kesaksian bagi banyak orang. Menjadi kesaksian banyak orang. Hidup kita menjadi kesaksian. Itu yang namanya bersaksi bagi Tuhan. Semuanya tentang Tuhan, bukan tentang kita. Sadrak Mesak Abednego tidak mencari tangan Tuhan, karena dia tahu tangan Tuhan selalu ada bagi dia, tangan Tuhan selalu menolong. Dia nggak bilang, Tuhan Yesus, Allah tolonglah kami, selamatkan kami dari dapur api ini. Dia nggak begitu. Dia katakan imannya. Dia tidak mencari tangan Tuhan, dia tahu tangan Tuhan selalu ada, dia melakukan tindakan, dia beriman dan dia bertindak. Singkat saja renungan pagi hari ini, saya catat di sini, inti dari renungan pagi ini, kita semua harus bersaksi tentang Tuhan Yesus, apapun kondisi keadaan kita, sakit, apalagi sehat. Saya waktu sakit ini, saya banyak merenung, ya karena banyak waktu ya, nggak kemana-mana. Saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan, merefleksi pelayanan saya bertahun-tahun kemarin. Ampuni saya Tuhan jika ada ketidakmurnian dalam pelayanan saya. Mungkin terselip rasa ingin dipuji orang. Terselip rasa bangga ketika ditepuk tangan orang. Ampuni saya Tuhan, saya bilang. Kalau ada tidak kemurnian, terus murnikan hati saya, sehingga pada akhirnya apa yang saya saksikan hanya tentang Tuhan. Bukan tentang saya lagi. Saya mau ditepukin tangan, mau dikasih kaki, mau dikasih jempol, mau dipukul, mau diapa itu bukan tentang saya lagi, tapi semuanya tentang Tuhan. Mau dipuji, mau dihujat, itu bukan tentang saya lagi, tapi tentang Tuhan. Saya harus belajar begitu.
Saya harus murnikan hati saya di hadapan Tuhan. Jangan ada lagi muatan-muatan kepentingan pribadi. Semuanya tentang Tuhan, bukan tentang saya lagi. Bukan tentang keluarga saya lagi, bukan tentang anak-anak saya. Karena saya tahu ketika saya menyerahkan hidup saya sama Tuhan, urusan anak-anak saya urusan Tuhan. Ngerti maksudnya ya? Bukan saya nggak ngurus lagi. Tapi untuk urusan saya udah nggak bisa pegang, saya udah serahkan sama Tuhan, dan Tuhan yang akan urus semuanya. Itu yang saya amini. Nanti kalau ada kesempatan saya bersaksi, bagaimana Tuhan menolong ketiga anak saya sampai berkuliah ke luar negeri tanpa saya harus bayar keluar uang. Karena saya tahu Tuhan yang mengurus keperluan mereka. Bersaksi adalah mengenai pribadi Tuhan, bukan mengenai pribadi kita. Bersaksi bukan tentang Tuhan menjawab doa kita atau memberkati kita, tapi bersaksi adalah tentang iman kita kepada Yesus dan firman-Nya. Saya belajar bersaksi sesuai yang diajarkan Alkitab, ada di 1 Yohanes 5 ayat 11. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Itu yang harus kita saksikan kepada dunia. Di Matius 24 ayat 14, mengenai Injil Kerajaan yang harus kita saksikan kepada dunia. Di Kisah Rasul 4 ayat 33, mengenai kebangkitan Tuhan Yesus. Yang masih begitu banyak orang tidak percaya. Yang masih pikirannya dibutakan oleh kesaksian-kesaksian palsu. Ini yang harus kita beritakan kepada dunia. Dalam Kisah Rasul 10 ayat 43, barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa. Ini yang harus banyak orang ketahui. Bahwa pengampunan dosa hanya ada pada Tuhan Yesus. Mereka harus percaya pada Tuhan Yesus untuk mendapatkan pengampunan dosa. Masih banyak kesaksian-kesaksian lain yang harus kita beritakan pada dunia. Masih banyak. Nanti Tuhan akan beri kita hikmat masing-masing dituntun di mana kita akan bergerak. Di mana kita dipercayakan untuk menjadi saksi-saksinya. Tugas kita adalah mengosongkan diri, mengosongkan hati kita, pikiran kita, hidup kita, hanya diisi oleh Tuhan. Nanti Tuhan sendiri yang akan berkata-kata bagi kita. Tuhan sendiri akan beri hikmat bagi kita, di mana kita ditempatkan dan di mana kita harus bersaksi. Dulu saya termasuk orang yang malu bersaksi. Karena saya orangnya apa-apa pakai logika ya. Saya suka pikir begini loh. Saya bersaksi sama mereka berapa menit sih? Terus mereka dengar, mungkin sekedar dengar, ya kan? Maksudnya, itu pikiran saya dulu ya. Juga belum tentu mereka mau bertobat. Satu itu. Kedua, ya sudahlah urusan iman masing-masing. Mereka dengan iman mereka, saya dengan iman saya. Itu tandanya saya tidak peduli sama jiwa-jiwa. Itu tandanya saya tidak mengikuti panggilan Tuhan, menjalankan amanat agung, menjadikan semua bangsa murid, dengan menjadi saksinya Tuhan. Di Harvest saya banyak diajar, banyak dididik, banyak dilatih, untuk berani bersaksi. Jujur, masih belum sepenuhnya berani. Masih takut-takut sedikit, masih pilih-pilih orang, masih, ya Tuhan tolong ya, kita terus bertumbuh, nggak instan. Usia saya udah kepala 50 tahun dengan pikiran yang lama seperti itu. Sekarang Tuhan baharui dengan pikiran yang baru. Nggak instan, harus belajar, terus dilatih. Makanya saya terus dilatih di Harvest untuk semakin berani bagi Tuhan. Ayat penutup, Kisah Rasul 20 ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun.
sedikit aja nggak boleh dihiraukan lagi. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir, tujuan akhir kita ya. Dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Jadi, jangan mencapai garis akhir dulu sebelum pelayanan yang menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus, yaitu memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Amin, puji Tuhan. Itulah firman Tuhan bagi kita semua, bagi saya pribadi. Saya harus hidupi firman ini, terus melatih diri saya, supaya pada akhir, mencapai garis akhir, semua tugas sudah kita selesaikan. Jujur, pada saat saya COVID, saya cuma berdoa sama Tuhan gini. Anak saya tanya, Mama waktu COVID, Mama takut mati enggak? Saya cuma bilang, Tuhan, tugas saya masih banyak. Banyak yang belum saya lakukan buat Tuhan, masih banyak PR-PR. Masih banyak, kasih saya kesempatan untuk terus melakukan bagian-bagian saya bagi Tuhan. Saya cuma bilang begitu sama Tuhan. Saya bilang, Mama takut mati enggak? Enggak. Mati hidup di tangan Tuhan, kalau Tuhan belum waktunya. Mama cuma takut sesak napas aja. Takut sampai masuk ke ruang isolasi begitu. Tapi puji Tuhan, Tuhan pegang tangan saya, Tuhan tidak izinkan. Karena saya pada saat COVID datang, saya infus tubuh saya dengan firman. Saya bayangkan firman itu mengalir ke dalam sel-sel tubuh saya, ke dalam paru-paru saya, ke dalam jantung saya, ke dalam tubuh anak-anak saya, ke dalam tubuh suami saya. Terus dibersihkan. Itu yang saya terus bayangkan. Dan puji Tuhan, Tuhan benar bersihkan. Terima kasih. Demikian firman pada pagi hari ini. Tuhan berkati kita semua.